Nah, ada beberapa hal yang kita dengar kemarin ini, katanya di sana itu ada beberapa bicara tidak ada di situ tanah ulayat atau tidak atau tanah adat. Itu yang disampaikan oleh beberapa yang kita lihat di seperti apa Pak B tentang katanya tidak ada tanah ulayat atau tidak ada tanah adat yang diambil oleh PPKPL. Seperti apa? Apakah betul? Jadi siapa yang menyatakan tak ada wilayah, dia tidak mengerti tentang hukum adat. Saya lahir di sana Pak, tanah wilayah itu ada. Di daerah kampung saya itu tidak ada sertifikat tanah, tidak ada SKGR. Karena tanah wilayah. Tidak ada, namanya tanah wilayah itu tidak tertulis. Hukum adat itu tidak tertulis Pak. Tapi diakui. Diakui, MK mempertegas kemarin. Tanah itu ada. Itu bohong itu. Yang namanya daerah yang pernah kerajaan, yang ada rajanya, itu tanah wilayah. Tanah Balak itu rajanya sama raja. Ada marga-marga situ. Raja ini. Tapi tidak tertulis. Gimana dia hidup? Hutan Kemenyan. Turun temurun tuh dari nenek moyang saya masih ada Kemenyan saya. Itu mau diambil oleh KPL. Jadi ingat itu, saya Pak ahli tata negara saya. Saya belajar hukum adat. Dia akui, tapi tak tertulis. Siapa dia bilang? Tanya putusan MK kemarin. Kalau ada orang bilang keliru, nak ngerti dia tentang hukum. Tentang hukum adat. Wah, ada tanah wilayah. Sekarang aja baru orang mengurus sertifikat itu. Karena ini warisan ini dibagi. Ya, dari hukum adat. Jadi filosofi dari hukum adat itu, selagi ada di situ adat, ada tanah adat. Tanah adat itu identik namanya wilayah dalam hukum. Kasus Ria, karena demo orang kembalikan si Jokowi. Udah mana dikembalikan ini? Tapi udah berlarang. Hutan itu sebuah minjam di situ. Tapi orang kehutanan dibikin ini hutan negara. Kan itu masalahnya. Ini hutan negara sama dengan di Riau ini. Siapa bilang tak ada tanah adat sini? Nah itu. Jadi yang dituntut masyarakat itu benar. Gila masyarakat itu. Karena ini umpamanya hamparan hutan. Di Gaji Marga itu, di kampung aku di Marga. Untuk marga kau umpamanya 1000 hektar atau gadilah ini darat. Kalau sawah kan pengembangan sawah ini kan susah. Cuma zaman dulu kan tidak ada tapal batas. Tanah wilayah itu kan sebenarnya harus ada batas tuh. Tapi nenek moyang kita dulu ada tapal batas. Barulah belakangan jatuh negara. Jadi bagaimana caranya TPL untuk mengembalikan itu? Diukur balik. Bahwa masyarakat ini titiknya, ini kita kasih dulu. Diukur balik. Di kampung saya itu masih ada yang belum dikembalikan. Betul itu. Kadang-kadang karena TPL ini di sini kopi, di sini punya orang. Memang di sana dulu perhutani, inhutani yang menanam pinus. Perhutani dulu. Itu konsep pemerintah. Ini yang tidak didukung. Yang enggak kalau sudah keluar orang lagi hutanan lah di celok sana di sini padahal kemenyan orang sih. Kalau bikin di hutan jadi hutan HTI kan itu masalah terjadi. Jadi tidak
benar tuh. Coba di kampung saya bawa dia. Bawa bapak orang tua saya yang hidup itu. Ini tanah hukum itu. Berarti ada tanah adat dan tanah lain di sana. Ada. Di antara TPL. Ada. Tapi karena kehutanan ini, orang kehutanan ini Pak, petani itu suka-suka dia itu. Bangun pemerintah, kehutanan ini punya kita, bikin itu. Sama dengan yang dekat dengan daerah itu. Itu terjadi kok. Sama dengan di Kalimantan, sama dengan di Papua. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ini konflik ini berkepanjangan, Pak B. Dan ini sekarang menjadi viral di seluruh Indonesia sudah langsung. Tidak ada yang tidak tahu konflik TPL dengan masyarakat itu. Dan ada beberapa kita juga dengar dan kita menyaksikan di televisi, di media bahwa ada yang dipenjarakan mereka itu, ya kan? Terkait dengan hal itu. Seperti apa tanggapan Pak itu dengan? Saya dapat informasi yang dipindahkan itu ada dibilang mahasiswa padahal bukan. Oh gitu. Jadi ada juga, ini ya saya bukan menuduh istilahnya, ada juga kawan-kawan LSM yang mengkanter ini, yang mengapa ini. Saya tidak menuduh lah, tapi saya ikuti perkembangan. Ya kadang-kadang berita itu tetap tidak rahasia. Ini bisa lihat ya, ada pernyataan TPL bukan mahasiswa kok. Tapi memang saya pendapat gitu, saya tersinggung juga. Orang pendeta mau khotbah lewat ditahan, anggota DPR mau lewat ditahan. Nggak boleh lewat katanya dari daerah itu, dari TPL itu. Ini saya minta itu dibuka, karena itu kan hutan jalan umum. Kalau mereka ada lewat, bolehlah dicek orang di situ, ya kan? Iya. Mungkin mereka takut kalau bebas orang, takut kebakaran menurut saya. Kalau mencuri, macam mana mencuri kayu? Ya kan? Saya rasa takutnya kebakaran. Tapi itu kan bolehlah, biarkan aja masyarakat lewat di situ. Kalau dicek di pos itu, boleh siapa nama, bolehlah. Tapi jangan dihalangi, karena ini termasuk lalu lintas ekonomi. Itu pemerintah harus tegas itu. Dan saya minta dalam surat saya itu supaya masyarakat dibebaskan lewat. Ada satu lagi beberapa hal yang sangat penting. Pengurus AKBP itu menyerukan tetap dengan tutup TPL. Akhirnya seluruh umat yang di bawah pengurus itu ada yang pro, ada yang kontra. Seperti apa tanggapan berubah dengan seruan Pak Pengurus ini gitu? Saya jujur aja lah. Saya tak sependapat di pengurus. Saya kan AKBP. Saya pernah ngirim surat sama dia, solusinya gini. Janganlah pengurus itu gereja itu jadi berubah kepada masyarakat. Tidak boleh. Kalau dia umpamanya ikut berjuang, yang melalui rakyat lah. Jangan dijual-jual HKBP ini, bisa tersinggung itu. Ini orang rapat di sana, bikin dihasung orang, bikin supaya ditutup, diundang gereja yang lain. Tidak bagus. Tidak bagus itu. Dia bukan urusan dia itu. Urusan dia kerohanian Pak. Bagaimana mengurus HKBP ini? Saya tahu sama dia. Kalau ikut dia berjuang, ya melalui tokoh-tokoh masyarakat. Jangan dianggur HKBP ini. Akhirnya ruas HKBP itu, akhirnya kan benci sama dia. Saya lihat itu spanduk-spanduknya itu. Orang panggil pengurus itu, opo. Dia spanduk itu udah panggil kau. Kan jadi hilang marwah dia. Ya kan boleh dalam hidup ini kita tempatkan kita di mana posisi kita. Kalau kita berjuang itu yang lain, ya kan? Itu. Ini rapat pendeta pun dinyatakan di sini. Uang dari ruas itu rapat pendeta itu. Kita pendeta itu mungkin takut dipindah-pindahin dia kalau tidak mendukung. Saya dapat informasi itu. Jadi kalau saya boleh dia berjuang, tapi jangan menjual HKBP, jangan menjual jabatannya. Ikut kita dia, ya kan? Nah, itu harapan saya. Iya.
Terus berarti solusinya seperti tadi Pak Purba, coba dulu lagi Pak Purba apa yang tadi, apa solusinya kita pengen supaya semua kondusif dan semua nanti bisa aman damai. Solusinya diukur kembali tanah-tanah masyarakat Ya, yang diambil TPL, Ya. segera dikembalikan. Kedua, ya lingkungan hidup diperbaiki. Kalau ada dibilang di situ pelanggaran HAM, adili mereka, hukum mereka. Lingkungan hidup kan bisa diperbaiki, Pak. Itu indah dulu, ibu-ibu juga, tapi diperbaiki. ya, Danau Toba itu dihijaukan. Ya, sumber air diperbarui, jangan ada pencemaran. Nah, itu tugas pemerintah dengan dia lah. Yang ketiga, gimana caranya? Karena Sukamto ini orang kaya, Pak. Kita dapat berita ini baru di hotel di mana-mana di apa kan? Pengontrak. Bagi saham perusahaan ini kepada masyarakat melalui bupati. Tidak. Hasilnya ini umpamanya saya kabupaten itu disediakan. Ya bikinlah pertanian masyarakat, peternakan masyarakat, pendidikan masyarakat, infrastruktur, caranya itu. Kalau ini tidak selesai, di sini Pak Prabowo harus tegas, kembalikan aja. Karena memang di kampung saya itu karena masyarakat yang tidak diganggu, kerjasama dia menanam pohon di situ. Bagi hasil masyarakat itu ada Pak, ada. dengan TPL ya. Ya ada di kampung saya sendiri. Paman ini punya marga purba. Paman ada 500 hektar. Kita sama dia menanam bagi hasil. Nama marga purba ini. Contoh itu ada Pak, itu jangan diomongin. Ada, Real ya. ada dia baru tanya kemarin aku ke kampung. Ini marga siapa ini? Marga Simamora. Diambil TPL enggak. Tapi ditanam kita sama. Itulah solusinya ya. Iya Pak. Solusinya. Apa yang saya bilang itu bukan kok. Kita baru pulang 2 bulan yang lalu lihat anak saya sakit. Saya mau pulang lagi besok lihat anak saya sakit saya keras. Ya, Itu baik Pak Habib Purba, Habib Purba, nanti saya sudah bincang-bincang dengan Habib Purba. Kita berharaplah supaya Bapak Presiden Prabowo bisa mendengarkan pendapat atau seruan dari Pak Habib Purba sebagai tokoh masyarakat Riau ya, dan juga sebagai praktisi hukum yang sudah memerintah di hukum khususnya di Provinsi Riau bahkan seluruh Indonesia. Kita berharap supaya PDTPL ini segera menyelesaikan konflik ini dengan masyarakat sesuai dengan solusi yang Pak Habib Purba sampaikan kepada kita hari ini dan juga kepada Bapak Prabowo supaya tetap di hati masyarakat. Itu aja.